Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional. Tahapan pemilu berlanjut. Pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud resmi menggugat hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Yang jadi sorotan, sikap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang di satu sisi menerima hasil pemilu, tapi di sisi lain mendukung Anies Muhaimin mengajukan gugatan sengketa pemilu. Apakah ini tanda-tanda Nasdem akan berdiri di dua kaki? Lalu bagaimana peta politik setelah usainya pesta demokrasi? Kita diskusi. Meski KPU sudah menetapkan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming sebagai pemenang Pilpres, pasangan Anies Muhaimin akhirnya resmi mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Sejumlah data dan bukti dugaan kecurangan pemilu diajukan. Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan nih, aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Dan tadi malam saya sampaikan supaya tidak berulang lagi. Jadi ini bukan semata-mata soal protokol saja. Protokol tentang ucapan, tidak ucapan bukan di situ. Tapi ini pada substansinya. Bagaimana proses itu bisa diperbaiki dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi. Yang jadi sorotan, langkah Anies Muhaimin ternyata tidak berbanding lurus dengan sikap partai pengusungnya. Tidak hanya menerima hasil pemilu 2024, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh bahkan mengucapkan selamat atas terpilihnya Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat pada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Saya pikir kita sepakat dari apa yang saya gambarkan tadi. Penghormatan kita untuk upaya mencari keadilan, upaya untuk mengevaluasi, memperbaiki dari sesuatu yang kita anggap perlu untuk dilakukan. Saya pikir itu tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Meski menerima hasil pemilu, di sisi lain Surya Paloh tetap mendukung gugatan pasangan Amin ke MK. Lalu bagaimana Anies Baswedan menanggapinya? Kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik. Jadi di aspek itu kita bersama-sama dan kita saling menghormati. Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain. Dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik. Sikap bertolak belakang Surya Paloh tentu jadi pertanyaan. Benarkah ini cara Nasdem meletakkan dua kaki di percaturan politik tanah air setelah kekalahan di pesta demokrasi? Lalu bagaimana peta politik ke depannya? Saya rasa Nasdem akan memainkan politik yang bukan Nasdem ya. Jadi sebelum ada pengumuman dari KPU kemarin, kemudian ada inisiatif hak angket yang digulirkan, kan Nasdem membuat manuver tersendiri itu Surya Paloh ketemu dengan Jokowi gitu ya, yang hasilnya sampai hari ini perbincangannya apa kita juga nggak tahu. Nah kalau tadi pertanyaannya apakah Nasdem main dua kaki, menurut saya kalau kakinya 4 dia akan main 4 kaki gitu. Karena sesuai aja dengan kepentingannya gitu ya. Jadi kepentingannya mau apa nih, kalau memang ternyata rakyat
mendukung ya pasti membela angket kematian. Mudah-mudahan aja memang berjalan sebagaimana mestinya sidang MK gitu ya, tidak ada intervensi atau cawe-cawe dari pemerintah. Iya. Yang dengan yang di parlemen dengan hak angket 01 dan 03-nya bisa kompak sama-sama, apalagi kan P3 baru saja kan nggak lolos parliamentary threshold ya, jadi artinya harusnya mereka bisa all out hak angket hingga titik darah penghabisan. Dengan segala dinamika politik yang terjadi, peluang pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 dan nomor urut 3 untuk mendapatkan hasil positif dari gugatan ke MK tentu tidak semudah membalikan telapak tangan. Sejarah mencatat, gugatan hasil pemilu ke MK tidak menguntungkan bagi pihak yang kalah. Mungkin hasilnya itu tidak akan bisa diubah gitu ya secara signifikan. Makanya kemudian baik 01 maupun 03 tujuannya adalah mendiskualifikasi 02 dan pemilu ulang. Saya nggak salah tujuannya seperti itu. Nah kalau udah ini menurut saya sih kecil kemungkinannya untuk menang, walaupun boleh saja mengharapkan keajaiban. Jadi artinya keajaiban itu dari hakim MK sendiri kemudian akhirnya mengabulkan hal itu. Jadi sebetulnya baik ini melalui MK maupun hak angket ada jalan-jalan terjal yang harus dilalui oleh 01 dan 03, tapi itulah yang disiapkan oleh undang-undang. Maka ya kita ikuti saja prosesnya, walaupun kalau MK yang diinginkan adalah diskualifikasi 02 dan kemudian pemilu ulang, itu saya pesimis dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau di hak angket, bila partai politik atau fraksi-fraksi yang 01, 03 itu kompak, maka seharusnya hak angket ini bisa memenuhi tujuan yang diinginkan. Selain Pilpres, hasil pemilihan anggota legislatif juga menarik untuk disimak. Dari 18 parpol peserta pemilu, hanya 8 yang meloloskan wakilnya ke Senayan. Sisanya gagal karena memiliki suara di bawah ambang batas parlemen sebesar 4%. Dari 8 partai yang lolos ke DPR, PDI Perjuangan jadi pemenang dengan 16,72% suara. Menyusul Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. 10 parpol lainnya dinyatakan tidak lolos, termasuk P3 dan juga PSI. Kini, tahapan pemilu selanjutnya ada di tangan MK. Patut dinanti bagaimana hasil ketok palu para hakim konstitusi yang terhormat. Kita lanjut diskusi di kolom komentar.